Siapa yang hampir setiap malam susah tidur karena overthinking memikirkan kehidupan diri dengan kehidupan orang lain yang rasanya kok aku nggak bisa seperti dia ya, kita nih sama-sama umur segini tapi kenapa dia udah mencapai segitu sedangkan aku kayak gini-gini aja, mendapatkan bahan buat overthinking banyak sekali sehingga susah untuk pejamkan mata. Oke, memang mata aku lagi merem nih, cuman aku tuh sebenarnya nggak tidur. Dalam pikiranku banyak sekali yang bermunculan, entah itu membandingkan diri dengan perjalanan hidup orang lain, entah itu membandingkan orang lain kok udah pada sampai segini tapi aku belum apa-apa, atau membandingkan banyak hal lainnya, nanti di masa depan aku menjadi apa, kira-kira nanti kehidupan aku di masa depan kayak gimana, dan berbagai macam bahan overthinking lainnya sehingga menyebabkan susah tidur dan akhirnya tidur tidak berkualitas, berpengaruh terhadap esok harinya bangun gak semangat, terus harian bad mood, malamnya overthinking lagi, dan gitu aja terus. Rasanya pasti tidak nyaman, dan kalau misalkan ditanyakan apa sih kamu gak tidur aja, ngapain gitu overthinking? Jawabannya adalah I know bahwa overthinking itu tidak bagus, tapi overthinking itu muncul sendiri gitu kan. Sebenarnya kita tuh gak mau seperti itu, cuman itu muncul sendiri. Hal ini biasanya dialami oleh kamu yang masuk pada fase quarter life crisis atau usia seperempat abad usia. Kamu bisa melakukan ini untuk mengatasinya. Tuliskan segala kekhawatiran atau bahan overthinking yang muncul di pikiran kamu, entah itu ketika kamu mau tidur atau dalam aktivitas apapun itu yang mengganggu kamu. Tuliskan dalam sebuah media. Media itu bisa kamu tulis di kertas, bisa kamu tulis di HP misalkan, atau bisa kamu bikin WordPress untuk curhat yang dimana kalau kamu nggak pengen itu dibaca siapapun, kamu bisa kunci dan kasih password untuk diri kamu sendiri. Tujuannya apa? Agar kamu bisa memindahkan apa yang memenuhi kepalamu selama ini, sehingga ketika itu kamu pindahkan ke media, kamu akan lebih ringan dan kamu akan lebih lega. Dan ketika kamu membacanya, beberapa kekhawatiran itu normal dihadapi oleh siapapun. Kita normal sekali mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum pasti di masa depan. Namun, kita perlu ingat kembali bahwa itu bukan kendali kita untuk memastikan masa depan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah memaksimalkan hari ini yang kita punya. Detik ini yang kita punya, memberikan yang terbaik, karena bagaimanapun masa depan nanti itu dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sekarang. Jadi daripada kita, oke, bagus kita punya rencana atau planning tentang masa depan kita, itu kita pengen seperti ini, pengen seperti itu. Namun fokuskan terhadap usahanya juga. Kamu punya rencana, kamu punya usaha saat ini, kamu berdoa untuk mencapai itu, sehingga nanti yang memastikan siapa, yang memastikan adalah pemilik hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang kita lakukan, doa yang kita utarakan, itu pasti akan ada jawabannya. Untuk waktu, itu menjadi misteri, kita tidak tahu kapan itu akan terwujud sesuai keinginan kita atau diwujudkan lebih baik dari apa yang kita minta. Dan setiap usaha yang kita lakukan, doa yang kita utarakan, pasti Allah jawab sesuai dengan permintaan kita atau Allah beri yang lebih baik untuk diri kita. Kalau misalkan itu nggak sesuai, Allah pasti kasih yang lebih baik sesuai dengan keyakinan kita. Jadi lepaskan, dan kamu juga bisa menambah itu dengan menulis jurnal syukur. Selain kamu menulis kekhawatiran kamu, apa yang membuat kamu takut selama ini, tulis juga jurnal syukur. Jurnal syukur ini isinya apa yang kamu syukuri hari ini, itu kamu tulis semuanya. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau izinkan aku makan dengan cukup, Engkau izinkan aku hidup dengan sehat, dan beberapa hal yang kamu syukuri hari ini, tulis semuanya. Tujuannya adalah agar kita juga bisa berfokus terhadap apa yang kita punya dan menghargai itu dan menjaga itu. Seperti Muniba Mazadi atau Iron Lady from Pakistan yang sering banget aku sampaikan. Bayangkan seperti ini, kamu punya gelas, ada gelas, dan dia terisi setengah air, fokuslah terhadap setengah gelas yang terisi, jangan berfokus kepada setengah gelas yang kosong. Kalau kita berfokus kepada setengah gelas yang terisi, kita akan bersyukur, kita akan bahagia. Alhamdulillah aku punya setengah gelas air. Tapi kalau kita fokusnya terhadap kekurangannya aja, kita akan selalu melihatnya kurang, dan itu akan membuat diri kita tidak bahagia. Jadi seperti itu, semoga video ini membantu kamu bisa mengatasi overthinking yang kamu alami selama ini, lalu kamu bisa tidur lebih nyenyak, lalu kamu bisa dapat tidur yang berkualitas, kamu bangunnya lebih segar, lebih happy, dan lebih bahagia. Dan kamu juga bisa melakukan ini ketika kamu bangun tidur, tarik nafas, lepaskan, lalu tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup hari ini.
Jadi seperti itu teman-teman, coba kamu praktekkan, lalu kamu rasakan gimana efeknya setelah kamu melakukannya. Satu aja dulu, semuanya bisa melakukan, tidak peduli berapapun usia kamu saat ini, entah laki-laki atau perempuan, semuanya bisa. Tuliskan segala hal yang membuat kamu khawatir selama ini, dan ditambah lagi nulis jurnal syukurnya, dan tersenyum ketika bangun di pagi hari. Semoga kamu bahagia karena kamu berharga. Sampai jumpa di next video bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kamu baik-baik ya.